kehidupan kita yang sudah jatuh di dalam dosa, kita hidup di dalam kuasa dosa. Saya sudah katakan tadi malam, setiap manusia yang lahir di dunia ini telah jatuh dan kehilangan kemuliaan Allah, memiliki tendensi atau kecenderungan berbuat dosa. Tapi ada harapan, saudara. Ada harapan. Walaupun kita masih di bawah belenggu dosa, artinya kecenderungan sifat alamiah manusia kita berdosa, tetapi ada harapan untuk menang dari semua ini. Kita akan pelajari malam hari ini harapan di tengah kuasa dosa. Bagaimana manusia diciptakan? Saya kembali ke kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Perhatikan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Harus jelas ini. Diciptakan laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dan laki-laki, bukan perempuan dan perempuan. Ini isu LGBT saat ini sangat meresahkan, saudara-saudara, sangat meresahkan. Nah, nanti kita akan singgung sedikit. Kalau lihat ayat ini, maka ada dua hal yang kita dapati. Yang pertama, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bagaimana itu maksudnya menurut gambar dan rupa Allah? Apakah secara fisik? Apakah Tuhan punya warna kulit seperti saya? Apakah Tuhan punya model mata seperti saya? Kita akan pelajari. Dan bagian kedua yang kita akan pelajari malam hari ini adalah apa maksudnya ketika dikatakan ciptaan itu, manusia itu akan berkuasa atas seluruh bumi. Sekarang kita akan pelajari bagian yang pertama. Satu-satunya manusia yang dapat menjadi contoh ideal, contoh sempurna manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Siapa lagi kalau bukan Allah sendiri, betul? Sekarang kita lihat kehidupan siapa? Yesus. Lukas 2 ayat 52. Kita baca sama-sama 2, 3. Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Mari kita perhatikan bagaimana Yesus ketika hidup di dunia ini. Ini adalah ayat yang menjadi transisi pertumbuhan Yesus dari masa kecil, remaja, dan ketika dia mulai pelayanannya, ketika dia sudah dewasa. Dikatakan sana, dan Yesus makin bertambah besar. Ada aspek fisik di sana. Bertambah besar badannya, jasmaninya, fisiknya. Lalu bertambah hikmatnya. Di situ ada aspek mental, hikmat, ya, pikiran. Lalu kemudian makin dikasih oleh Allah. Apa itu? Hubungan dengan Allah, spiritual, kehidupan rohani, dan manusia, kehidupan sosial. Persis seperti tadi malam, ya, dimensi kasih dalam saling kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, horizontal dan internal, seperti diri sendiri. Jadi perhatikan di dalam diri Yesus kelihatan ada 4 dimensi: aspek fisik, mental, kemudian spiritual, kerohanian, dan aspek sosial. Dimensi ini harus ada di dalam ciptaan yang sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Kalau sudah perhatikan dari ke-4 hal ini, fisik, mental, sosial, rohani, apa yang membedakan kita dari binatang? Coba lihat binatang, ya. Mohon maaf, saya tidak bersama-samakan kita dengan binatang. Ini ilustrasi saja, Bapak. Tidak apa-apa, ya. Oke. Kalau binatang ada aspek fisik, binatang bisa besar, kecuali itu anjing kakek. Mau berapa pun ini memang anjing itu modelnya begitu. Ada di sini anjing kakek, anjing kecil, ya. Biasa anjing buah-buah, jenis anjing yang lain. Fisik ada binatang, betul? Lalu kemudian yang kedua, mental
tahu? Ada. Makanya ada namanya anjing gila. Ya kan? Atau biasa juga binatang punya insting. Oke, disebut insting. Lalu kira-kira aspek sosial ada binatang? Oh ada. Apa itu anjing yang terkenal yang setia sama tuannya? Hachiko. Ya, tahu? Mungkin semua pernah dengar kisahnya. Bahkan orang bilang lebih setia anjing daripada manusia. Ya. Itu biasa curhatan orang-orang yang ditinggalkan kekasihnya atau sahabat yang dianggap sahabat dekat, kalau diambil status lebih baik saya berteman dengan anjing, masih lebih setia katanya. Jadi aspek sosial ada pada binatang. Pertanyaan saya, bagaimana dengan aspek rohani? Ada binatang? Ada anjing agama Kristen? Ada. Atau anjing masuk gereja pun ada, sering. Atau burung agama Kristen ada. Burung dilatih ucapkan shalom mungkin ada, tapi bukan berarti dia punya agama. Ada. Jadi dari ketika 4 hal ini, fisik, mental dan sosial, binatang semua dia punya, kecuali rohani. Itu sebabnya kalau ada manusia yang tidak punya kehidupan rohani, berarti itu sama dengan saudara yang bilang ini. Dan itulah yang membedakan kita dari semua makhluk hidup yang lain. Itulah yang membuat manusia paling mulia karena kita memiliki aspek rohani ini. Inilah artinya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ada fisiknya, ada hikmahnya, mentalnya, ada hubungan sosial yang baik, dan memiliki hubungan spiritual rohani yang baik kepada Allah. Karena banyak sekarang saudara-saudara orang-orang beragama tapi tidak rohani. Sekarang banyak yang beragama, melakukan ritual agama tapi tidak rohani. Sekarang mari kita lihat dimensi yang pertama, fisik. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara lebih murah Allah menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan, ada yang menarik sini. Perhatikan bahwa ayat ini katakan, ketika kamu mempersembahkan tubuhmu, tubuh jasmani ini, fisik, maka itu katanya adalah ibadah yang sejati. Jadi aspek fisik kita memiliki korelasi yang sangat kuat, memiliki hubungan yang sangat kuat dengan peribadatan kita sebagai sarana atau wujud penyembahan kita kepada Tuhan di dalam menumbuhkan kehidupan rohani. Saudara coba rasa, kalau kita sakit secara fisik, apa kita bisa menyembah Tuhan dengan baik? Susah. Ya, susah. Itu sebabnya kita perlu menjaga kesehatan fisik untuk menunjang persembahan hidup yang kudus, dan itu menjadi ibadah yang sejati. Mengapa dikatakan ibadah yang sejati? Ayat berikutnya katakan 1 Korintus 6:19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Perhatikan kata-kata yang sangat penting juga. Tubuh kita pun bukan milik kita sendiri. Dan kamu telah diberi dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi ingat bahwa mempersembahkan tubuh kita kepada Allah sebagai persembahan hidup ini dikarenakan karena tubuh kita ini milik Tuhan. Tidak bisa orang katakan suka-suka saya bikin apa dengan tubuh saya, terserah saya, ini milik saya. Tidak bisa. Apalagi orang Kristen yang berkata begitu, sudah tahu baca ayat ini bahwa tubuh kita telah diberi dan lunas dibayar. Itu sebabnya kita perlu memuliakan Allah dengan tubuh kita. Di seminar-seminar kesehatan kita sudah sering dengar ini, New Start, ya, artinya awal yang baru atau
atau hidup yang baru bisa dibilang. Dan USTAR ini adalah akronim, singkatannya. Saya baca secara ringkas. Ada nutrisi, yaitu makanan bergizi. Kemudian ada exercise, olahraga teratur. Lalu ada water, air putih yang cukup. Lalu ada sunshine, sinar matahari. Temperance, pertarakan atau pengendalian diri. Lalu ada air, udara bersih. Ada rest, istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, trust in God, percaya kepada Allah. Kita tidak punya cukup waktu untuk membahas semua. Saya hanya mungkin ambil yang highlight. Ya, di sini ada banyak pakar-pakar kesehatan, kapan-kapan buat event untuk mengingatkan umat tentang pentingnya menjaga pola hidup sehat melalui New Start. Saya mau fokus kepada nutrisi. Apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Kenapa? Karena semua suka makan di sini, loh. Semua suka makan ya? Oh, suka makan. Saya saja sedangkan dipanggil orang yang dipanggil makan lagi, dia paling dipanggil makan. Saya sudah 4 hari, 5 hari berada di sini, saudara. Terima kasih kebaikan saudara-saudara sudah mengatur panitia. Saya hampir makan setiap saat. Kurang saya yang tahan-tahan. Ya, terima kasih banyak untuk kebaikan saudara. Tetapi makan ini kalau tidak dikontrol, tensi bisa naik, Pak Ben. Tadi orang ada tensi di luar saudara. Saya punya tensi, siapa tadi yang tensi? 188 per 120. Kaget saya sudah ini. Kaget sebentar waktu cek pembuluh darah habis. Terus sebentar, salah itu pulang. Kedua kali mulai dulu, tetap pasti kita sudah dulu 155 ya, per 102 seperti itu. Memang kayaknya saya ada keturunan darah tinggi juga dari orang tua. Lalu Pak Ben datang juga ke saya. Memang bagus tensi air paksa, tidak bagus kalau yang otomatis. Kenapa? Saya juga tinggi. Oh, saya bilang memang kalau sudah rusak itu. Saudara, kalau semua lagi akan menunjukkan negatif, alat yang rusak ya, Pak Ben. Tapi saya katakan, ya walaupun alat rusak itu juga jadi warning bagi kita. Ya, betul. Bapak Tidage, 2 hari ini Bapak Tidage kasih makan kami luar biasa. Jadi mungkin itu pengaruh kita suka jadi darah kami naik sedikit, Bapak. Itu jadi warning untuk kita. Nah, sekarang mari kita lihat. Kalaupun saudara makan yang bagaimana? Kita kembali ke Alkitab dalam kitab Kejadian. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Jadi ketika Tuhan selesai menciptakan manusia, Tuhan berfirman bahwa segala tumbuh-tumbuhan yang buahnya berbiji, pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah yang menjadi makananmu. Jadi makanan awal manusia adalah kacang-kacangan, buah-buahan, dan biji-bijian. Sekarang dia sudah bertambah makanannya puji-pujian. Nah, banyak orang makan puji. Jangan saudara, biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan, itu yang menjadi makanan awal manusia. Lalu kemudian saudara ingat di malam kedua kita belajar Tuhan menyiapkan, memisahkan, lalu melengkapi. Sebelum manusia diciptakan, makanannya disiapkan terlebih dahulu. Luar biasa Tuhan, hebat. Lalu kemudian Kejadian 3 ayat 18, makanan manusia ditambahkan setelah jatuh di dalam dosa, yaitu sematuri tumbuh-tumbuhan yang akan dihasilkan dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Mulai ada sayur-sayur, sayur daun ubi, sayur papaya. Di sini banyak malaria. Ya, malaria. Bapak saya kasih tahu obat malaria itu akar, batang, dan daun papaya tumbuh, bikin rujak satu kali supaya ada enaknya sedikit ya. Bikin jus terus hilang malaria. Daun-daun dari padang, sayur-sayuran. Itu makanan yang kedua setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Nah sekarang, kapan Tuhan mengizinkan kita
kita atau manusia makan daging. Perhatikan di dalam kitab Kejadian 7, ini adalah peristiwa ketika air bah Nuh. Lalu sebelum Nuh masuk di dalam bahtera, ini perintah Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau 7 pasang jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Jadi perhatikan bahwa istilah binatang haram dan binatang halal atau tidak haram muncul pertama kali di kitab Kejadian pasal 7, peristiwa air bah sebelum Nuh masuk di dalam bahtera. Yang halal atau yang tidak halal berapa pasang? 7, dan yang haram 1 pasang. Sekarang pertanyaan, apa tujuan kenapa yang halal lebih banyak? Ada jawaban yang dia kita. Perhatikan, Kejadian 8 ayat 20 adalah ketika Nuh sudah keluar dari bahtera. Jadi Nuh di dalam bahtera kurang lebih 1 tahun 10 hari sejak masuk, karena kita tahu waktu Nuh masuk itu hujan belum turun, jadi 1 minggu lagi baru turun. Dan sampai air itu benar-benar kering dan Nuh keluar dari bahtera, ya kurang lebih 1 tahun 10 hari. Sekarang waktu dia keluar dari bahtera, ini perintah Tuhan. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram. Jadi binatang yang apa ini? Halal. Dan dari segala burung yang tidak halal dia minta beberapa ekor. Lalu dia mempersembahkan korban bakaran itu di atas mesbah. Jadi alasan kenapa binatang halal lebih banyak adalah 1, untuk persembahan korban. Karena ingat ayat memusnahkan semua makhluk yang hidup yang tidak masuk dalam bahtera habis, saudara. Jadi Nuh harus memelihara kelestarian mereka, keberlangsungan mereka. Itu sebabnya yang haram cukup 1 pasang untuk apa? Berkembang biak. Sementara yang halal lebih dari 1 pasang. Oleh karena ada kebutuhan mendirikan mesbah persembahan. Dan ingat waktu Nuh keluar dari bahtera, itu tanaman tumbuh-tumbuhan yang jadi makanan manusia tadi belum langsung tumbuh, ya kan? Maka ada tujuan kedua selain untuk kebutuhan persembahan korban binatang yang tidak halal ini atau binatang halal ini. Tujuan kedua dari Kejadian 9 ayat 3, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Jadi untuk dia apa? Dimakan. Banyak orang bangsa ayat ini dia lupa konteks di Kejadian pasal 7 tadi tentang binatang yang halal dan haram. Jadi waktu Tuhan perintahkan segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu, itu pasti makan binatang yang halal. Karena kalau lu lagi ikut selerakan, harus bosan makan sapi terus. Tiba-tiba ada makanan halal yang cuma 1 pasang. Nanti kita lihat salah satunya yang disebut di Alkitab kelinci. Allah yang suka makan kelinci, dia bikin sate kelinci, saudara. Saudara tidak akan lihat kelinci hari ini. Kenapa? Cuma 1 pasang. Jadi jelas bahwa Kejadian 9 ayat 3, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Kita perlu pastikan dengan konteks latar belakang Kejadian pasal 7, bahwa setelah keluar dari bahtera, bayangkan kali bahtera dulu kurang lebih 1 tahun 10 hari. Makan apa dia di dalam bahtera? Tahu dia bawa bekal sayur-sayuran. Ya berapa lama sayur-sayuran bertahan di dalam? Saya tidak tahu waktu itu ada kulkas atau tidak. Tidak akan lama. Maka kebutuhan mereka untuk bertahan hidup harus seperti binatang yang halal. Oke, sampai di sini bisa dapat poinnya. Jadi perintah segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu, itu adalah binatang yang halal, yang bisa dimakan, dan itu juga akan menjadi korban. Sekarang bagaimana membedakan binatang halal dan haram? Puji Tuhan, Alkitab ini saling melengkapi, saudara. Orang bertanya, kenapa tidak dikasih tahu dulu spesifikasi yang halal dan haram? Belum tentu tidak dikasih tahu. Bisa saja Tuhan sudah kasih tahu, tapi tidak perlu ditulis.
Ya kan? Kita katakan kalau semuanya harus tulis, kita menulis tidak cukup ini untuk menuliskan segala kebaikan Tuhan, segala perintah Tuhan, segala kehendak Tuhan. Oke? Tapi ada kitab lain yang menjelaskan spesifikasinya. Saudara pulang baca Alkitab kitab Bilangan pasal 11, semuanya ada di sana. Saya tidak baca semua, hanya poin-poin tertentu. Katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki empat yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memangah dia, boleh kamu makan. Jadi binatang yang berkaki empat, binatang ternak, semuanya ada dua syaratnya yang boleh dimakan, ada yang berkuku belah, yang bersela panjang dan memamah biar. Makanya makanannya dikunyah beberapa kali, ya. Itu yang halal. Kemudian, tapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Artinya ini salah satu. Jadi hanya punya salah satu ciri-ciri. Unta karena memang memamah biak tetap tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Pelantuk karena memang memamah biak tetap tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Ayat 6 dan 7. Kelinci karena memang memamah biak tapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Kalau kuda, pernah lihat kuda? Kalau kuda di Islam ada ya? Kuda bisa dimakan atau tidak? Kalau lihat ciri-ciri Alkitab, memamah biak kuda? Ya, coba cara lihat dia waktu. Ya itu ciri-ciri memamah biak. Orang ini enggak memamah biak sudah doyan makan ya. Tapi kukunya kira-kira bagaimana kuda? Tidak berkuku belah, dia punya kuku itu satu nyatu. Ya, jadi kuda halal atau haram? Saya tidak bertanya enak atau tidak. Saya tanya halal atau haram. Karena kalau saudara pergi di daerah Makassar, terkenal itu jenebonto, soto kuda. Oh, sedap saudara-saudara. Karena saya belum pernah makan. Saya dengar orang bilang sedap. Tapi biar sedap kalau kita bilang haram, ingat tadi malam prinsip pohon pengetahuan baik dan jahat itu bukan masalah racun, bukan masalah sedap dan tidak sedap. Tapi kalau Tuhan bilang tidak boleh, ya tidak boleh. Ujian kesetiaan. Lalu bagaimana dengan kawan kita satu ini, babi hutan? Itu babi hutan pendeta. Sama saja mau babi hutan, babi kota, babi kecap, babi gunung, tetap babi. Ya kan, saudara mau pakai kacamata, mau pakai baju begini, tetap dia babi. Tetap dia babi saudara. Babi ngepet, babi ngepet itu manusia. Ya, Alkitab bilang haram itu bagi manusia saudara. Tidak usah cari tahu lagi. Itu kan bagus untuk kesehatan. Itu kan tidak bagus untuk kesehatan. Itu kan begini, itu kan begini. Tidak perlu bikin ribet hidup Anda. Alkitab bilang jangan makan, ya jangan makan. Sekarang binatang dalam air, inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air. Segala yang bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai, itulah semua yang boleh kamu makan. Jadi kalau dalam air apa katanya yang boleh dimakan? Yang bersirip dan bersisik. Jelas ciri-cirinya ya. Kita tak bisa baca semua, waktu kita tidak cukup. Nah, ini pertanyaannya. Tapi kan ini imamat ditulis untuk bangsa Israel. Ya kan tadi kan ayatnya dengarlah hai orang Israel, itu kan? Tadi istilah haram pertama kali diperkenalkan di mana? Kejadian pasal 7. Jadi sebelum ada istilah Israel sama dengan sabar, kita sudah bahas di Bilangan kedua. Sama dengan perintah halal haram itu sudah ada sebelum zaman
bangsa Israel. Jadi ini bukan masalah hukum sipil, bukan masalah hukum sosial, tetapi ini adalah hukum kesehatan yang berguna bagi seluruh umat manusia, yang memisahkan kekudusan umat Tuhan dengan tidak memakan binatang yang najis di hadapan Allah. Kalau kita jelas di sini, ini bukan perintah yang untuk Israel. Sudah ada sejak zaman Nabi Nuh. Jadi kita perlu mengerti konsep ini. Di dalam Alkitab yang ada itu adalah binatang halal dan binatang haram. Tidak ada istilah makanan halal dan makanan halal. Karena yang namanya haram bukan makanan. Sering kita kasih lidah ya, kita katakan, oh itu makanan halal. Bukan, itu binatang haram. Karena yang namanya halal bukan makanan. Jadi kenapa ini penting dimengerti? Karena ketika saudara baca tentang perjanjian baru, kisah Rasul Paulus ada di Korintus, di Roma, di Efesus, di situ akan banyak isu tentang makanan. Yang orang anggap makanan, jangan menghakimi saudara kalau dia makan, dan jangan menghakimi kalian mereka yang makan. Oh itu buktinya semua boleh dimakan, tidak usah hakimi saya mau makan apa saja. Iya, itu berbicara tentang binatang yang halal. Karena budaya orang Yahudi makan binatang yang halal. Ya, kita tidak akan bahas secara spesifik. Kalau ada yang mau bertanya tentang hal spesifik, boleh dimasukkan pertanyaan. Pendeta-pendeta bisa memberikan pembelajaran Alkitab lebih jauh lanjut. Tapi poin yang saya mau sampaikan adalah konsep di Alkitab tidak ada makanan haram. Yang ada adalah binatang haram. Karena yang namanya haram bukan makanan. Jelas? Amin? Ya, oke, kita lanjut. Sekarang kita sentuh sedikit minuman. Kitab Mas Amsal katakan anggur adalah persembuhan hidup, minum keras adalah penibut. Tidaklah bijak orang yang terbuyung-buyung karenanya. Minuman keras yang memabukkan. Saudara baca satu perikop itu banyak nasihat-nasihat tentang orang yang mabuk. Yesaya juga sudah serang orang mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan oleh anggur. Nasihat firman Tuhan saudara, celakalah mereka. Kenapa? Karena memang akibat dari minuman keras itu bisa distract, menghancurkan kehidupan. 2 malam lalu di hotel, saya tidak usah sebut nama hotelnya. Tiba-tiba jam 3 subuh ada orang berteriak-teriak depan kamar. Saya pikir ini sudah pukul di muka ini. Suara bapak-bapak keras. Lalu dia bukan cuma berteriak, dia tumbuh-tumbuh, entah tumbuh tempo atau lantai. Jadi saya terbangun sama ini, kalau orang rusuh di luar, kalau dia sudah membawa buka, dobrak kamar habis saya ini. Ini baru malam kedua ini, belum selesai keadaan. Lalu saya lihat itu masih jam 3. Lalu telepon ke resepsionis, kurang lebih 1 jam mereka diamankan. Akibat minuman keras, ya, mengganggu kehidupan. Dan banyak minuman-minuman lainnya yang merusak kesehatan kita. Dan kalau kesehatan terganggu, ingat ayat di awal tadi, kita terganggu di dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Kita tidak akan bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan ideal. Soft drink, yaitu yang banyak-banyak gula, itu saya tidak sebut merek. Tapi semua minuman yang bersoda, kebanyakan gulanya ditambah, yang membuat mereka tidak lagi itu gula, bahkan gula lebih buruk dari kafein. Kalau saudara coba search Google dampak gula, ya, saya tadi tes gula darah, mana Bapak? Berapa sini tadi? 300 saudara. Bahaya itu. Kalau memang makannya enak lagi kita siap, lupa tidak ya, luar biasa. Ya. Sedangkan makanan yang halal, sedangkan makanan yang diperbolehkan binatang halal, yang sedang itu mesti juga kontrol. Ya, jangan minum-minum yang berlebihan, gula
dalamnya. Lalu banyak yang merusak tubuh. Rokok, tembakau. Kalau sekarang ada vape, yang rokok elektrik, ada orang bilang kan ini cuma elektrik, kelihatan asap buatan. Sama saya, semua buka internet. Vape justru memiliki dampak yang lebih buruk katanya dari tembakau alami. Wah, ini bahaya ini kalau begini. Jadi coba lihat, setan mulai memodifikasi jenis racunnya dari yang mentah tiba-tiba dibuat digital, rokok elektrik. Seakan-akan tidak berbahaya ini. Dia bukan tembakau langsung, dia cuma perasa katanya kan. Dan mohon maaf, tak tahu kalau di sini di Manado ada tua-tua gereja yang masih anak muda vape, pakai vape. Saya nggak tahu kalau pendetanya peduli dengan itu. Sangat disayangkan saudara-saudara. Itu tetap adalah zat yang merusak tubuh kita, yang mencegah kita untuk memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Namun oleh karena kuasa dosa, gampang kasih tinggal semua itu. Susah saudara. Saya tahu susah. Mungkin saya yang sudah lahir dari kecil tidak pernah makan babi, gampang saya bicara begini. Ya. Orang tua saya, dia lahir bukan Advent. Bapaknya seorang polisi, kapten. Dia punya kerja berburu babi di hutan, tinggal di wilayah Mamasa, Polewali sana. Dia makan dari kecil, dan dia katakan kepada saya tidak gampang dia tinggalkan. Saudara mungkin yang sudah kebiasaan merokok, saya yakin tidak gampang Anda tinggalkan, karena kita sudah hidup dalam kuasa dosa. Tapi ada harapan saudara-saudara. Filipi 4:13 katakan segala perkara dapat tertanggung di dalam Dia. Amin saudara. Dan Yesus sudah menampik kayu salib mematahkan kuasa dosa. Jadi kalau saudara punya pergumulan saat ini untuk meninggalkan hal yang tidak menunjang saudara untuk dapat mempersembahkan persembahan yang hidup tubuhmu kepada Tuhan, minta kuasa kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Betul susah, tapi tidak ada yang mustahil. Ya, ada istilah susah mah bisa. Itu beda dengan bisa tapi susah. Bisa? Amin? Amin. Kita harus optimis. Betul susah, tapi bisa dengan kekuatan dari Tuhan. Bagaimana nasib para pemabuk? Ini lihat, Alkitab sangat spesifik menuliskan diri pemabuk. Mungkin karena di waktu Alkitab ini ditulis, banyak orang yang masih mabuk waktu itu. Banyak orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang ditulis secara spesifik di dalam 1 Korintus. Itu adalah pergumulan waktu itu. Dan sekarang juga masih jadi pergumulan yang sama. Di mana itu ada stok Bagate. Saya pernah mengajar di Manado 2015. Satu kali saya jalan di jalan yang pernah Manado, mau keluar, pinjam mobil teman. Musim-musim Natal, ya sudah bulan ber begini, sekitar Desember. Lalu saya lewat, ada 3 orang anak di depan. Saya sudah kode lampu malam-malam. Dia tidak mau pinggir, klakson tidak mau pinggir. Saya bilang, bagaimana ini? Saya baru masuk orang baru di Manado. Jadi saya pelan-pelan. Tiba-tiba dia hadir dengan baru saudara. Wah, waduh saudara malam-malam lagi. Tidak ada fotonya di sini. Besok saya kasih tunjuk. Besok saya kasih tunjuk. Batu dia lempar di mulut. Ya. Saya tidak mau cerita sekarang. Besok saja supaya saudara datang. Mau lihat wajah saya waktu kena lempar, datang besok malam. Datang besok malam. Perhatikan yang ini. Orang-orang tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Jangan sesat, orang cabut, penyembah berhala, orang zina, banci, orang pembunuh, pencuri, orang pikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang tak masuk surga saudara pemabuk.
dan orang-orang yang lain. Kita bahas. Sekarang kita masuk dimensi mental. Saya akan coba. Kesehatan mental sangat berhubungan dengan kesehatan pikiran dan psikologis manusia. Perhatikan waktu pelayanan Yesus di dunia ini, berapa kali sebelum dia menyembuhkan orang itu, terlebih dahulu dia punya apa? Psikologi. Dia tanya, maukah engkau sembuh? Ini pertanyaan afirmasi. Karena orang tidak bisa sembuh kalau mentalnya dia rasa saya sakit.